Ini adalah kesalahan besar dan kesalahan fatal, pelanggaran ya, intinya begitu Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Silaban Channel. Baik Kang Bro, pagi hari ini saya sedang melakukan pengecekan untuk motor Jupiter MX yang kemarin melakukan perbaikan ya. Nah, jadi di sini masih ada kendala di bagian radiatornya Kang Bro, dimana kemarin waktu saya Ryan duduk, saat kondisi radiator sudah panas, terjadi kebocoran di area radiator. Jadi melalui daerah sini rembes Kang Bro ya, menetes pada saat kondisi mesin sudah panas. Nah, setelah saya cek ulang lagi, ternyata bagian yang menyebabkan di daerah radiator sini terjadi rembesan atau kebocoran saat mesin panas itu diakibatkan dari tutup ini Kang Bro, tutup radiatornya ya. Jadi untuk tutup radiator kemarin dikasih karet tambahan semacam ini Kang Bro. Jadi di bawah tutup itu kan seperti ada katup, kemudian di bagian bawah itu ditutup dengan ini. Nah, itu akan mengakibatkan apa Kang Bro? Saluran radiator di ruangan ini akan menjadi buntu. Artinya di sini kan ada saluran selang reservoir ini, yang dari reservoir sengaja saya lepas dan saya kasih selang tambahan ini Kang Bro untuk mengecek posisi radiator pada saat panas. Jadi untuk kondisi mesin panas, air radiator itu akan keluar melalui saluran reservoir ini. Dia masuk ke tampungan reservoir, dan ini saya tunjukkan ke kalian supaya jelas ya. Ini kondisi sudah panas, selang ini sudah mengalir. Nah, artinya untuk saluran dari selang reservoir ini berfungsi untuk pernapasan radiator ini Kang Bro pada saat kondisi mesin panas. Jadi yang namanya benda cair pada saat terkena suhu tinggi dia akan menguap. Nah, saat menguap tersebut Kang Bro, yang namanya uap lama-kelamaan di dalam ruangan itu kan memiliki nilai tekanan. Nah, nilai tekanan tersebut akan mengakibatkan uap tersebut akan mencari celah untuk keluar ya, atau terbebas. Jadi satu-satunya jalan sebenarnya yaitu melalui saluran reservoir ini. Pada saat panas dia akan keluar ke sini uapnya. Dia akan masuk ke tampungan reservoir ini untuk selang aslinya ya, sedangkan tabung reservoir berada di bawah sana ya. Jadi pada saat panas, katup di dalam sini yang berada di bagian penutupnya dia akan terangkat membuka saluran yang menuju ke arah reservoir ini. Setelah terbuka, maka air akan keluar melalui selang ini. Dia sebagai saluran pernapasan juga artinya Kang Bro. Nah, pada saat dingin, karena volume air tadi yang naik ke saluran ini, maka air akan kembali masuk ke radiator dari reservoir pada saat kondisi sudah kembali dingin. Jadi di dalam penutup radiator ini ada semacam katup yang bekerja secara otomatis, di mana pada saat terkena suhu tinggi dia akan membuka ya. Begitu berangsur suhu turun, air yang dari reservoir juga akan kembali mengisi ruangan radiator ini. Jadi pahami juga untuk cara kerja dari tutup radiator Kang Bro. Di sini sudah jelas ya, airnya keluar ya. Oh. Nah, ini adalah hasil luapan air radiator yang sudah menguap karena panas Kang Bro. Jadi kalau misalkan tutup radiator ini error, tidak normal, maka yang terjadi adalah bisa seperti kemarin ya kejadiannya. Dia rembes melalui bagian penampungnya sini. Sebenarnya untuk penampung ini tidak bocor Kang Bro, akan tetapi karena ada tekanan yang sangat tinggi pada saat panas, maka ini terjadi rembesan di sini ya. Dan ini saya pastikan akan tidak terjadi kebocoran lagi. Karena apa? Untuk tutupnya ini sudah benar. Nah, ini karetnya saya lepas. Entah kenapa dikasih tutup ini, alasannya apa saya juga kurang paham ya. Mungkin dikira terjadi kebocoran itu di bagian sini, seharusnya tidak terjadi kebocoran. Mungkin pemahamannya seperti itu ya. Untuk yang kasih tutup ini dipahami lagi untuk cara kerja dari tutup radiator ini. Jadi kalau nanti dikasih tutup seperti ini, maka reservoir itu tidak akan berfungsi, tampungan reservoir.
Dimana untuk saluran reservoir itu berfungsi kalau air panas dia sebagai saluran hawa, ya, pernapasan. Jadi uap air radiator itu akan masuk ke saluran reservoir. Sedangkan pada saat suhu turun berangsur-angsur, air yang berada di tampungan reservoir akan kembali mengisi radiator. Jadi untuk air radiator kondisinya volumenya tetap akan stabil walaupun terjadi penguapan karena uapnya itu akan ditampung ke reservoir. Dan pada saat dingin dia akan dikembalikan kembali ke radiator. Jadi seperti itu ya untuk sistem kerja dari penutup radiator ini. Dan nanti Kang Bro pada saat kondisi dingin akan saya tunjukkan mekanisme kerjanya. Oke ya, untuk videonya saya jeda dulu. Oke Kang Bro, untuk mesin sudah saya matikan dan ini suhu air radiator berangsur-angsur turun Kang Bro. Nah di sini Kang Bro perhatikan ya. Nah ini air seiring suhu air radiator turun ini akan naik Kang Bro. Artinya dia akan kembali mengisi radiator. Perhatikan ya. Nah ini berasal dari tadi yang saya tampung. Nah ini ada pergerakan naik untuk airnya. Perhatikan dengan seksama. Oke ya, jelas ya. Oke, dia naik terus, bergerak naik. Dan ini menandakan bahwa untuk tutup radiator ini sebenarnya masih kondisinya normal Kang Bro. Katup yang berada di dalam tutup ini masih normal. Nah nanti saat kondisi sudah benar-benar dingin saya lepas, akan saya jelaskan mekanisme kerjanya dari tutup radiator ini. Oke ya. Dan saya jelaskan pula kenapa untuk penambahan karet semacam ini adalah sebuah kesalahan fatal. Pelanggaran ini Kang Bro dikasih karet kayak gini. Oke ya, nanti ditunggu untuk kondisi sudah dingin akan saya jelaskan cara kerja dari tutup radiator ini biar lebih jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai kejadian kayak gini lagi ya. Mau tutup radiator ditambah karet kayak gini. Lalu fungsi saluran ini buat apa kalau dikasih kayak gini, ya kan? Oke, ditunggu saja nanti untuk penjelasan berikutnya. Oke ya, ini air masih terus naik dan posisinya sudah sampai di mana ini? Nih sudah di sini. Ya terlihat jalan ya masih ya. Tuh. Terus dia akan terus berjalan mengisi tampungan radiator kembali Kang Bro. Nah, kemarin waktu bocor ternyata karena ada tekanan tinggi di sini ya. Terjadi rembesan akhirnya netes di sini. Karena nggak bisa bernapas untuk radiatornya. Saluran ini ditutup mati sama saja karena tutup radiatornya dikasih ini Kang Bro. Oke, kita tunggu sampai dingin. Oke Kang Bro, kondisi radiator sudah kembali dingin ya. Dan ini tutup sudah saya buka. Nah ini penampakan untuk tutup radiator motor ini Kang Bro. Pada dasarnya sama dengan tutup radiator motor yang lain. Nah jadi untuk bentuknya seperti ini ya. Kemudian perhatikan di sini ada sebuah katup ya. Dan katup ini bisa naik turun Kang Bro, bergerak seperti ini. Nah, ya. Dan kesalahan fatal tadi yang terjadi dan mengakibatkan radiator ini rembes di daerah penampungnya sini di bagian bawah, itu diakibatkan penambahan karet ini Kang Bro. Ya, jadi untuk karet ini tadi terletak di sini Kang Bro. Jadi ditambahkan, sengaja memang ditambahkan Kang Bro. Posisinya dia berada di bawah katup ini. Posisinya di bawah katup ini. Terjepit posisinya di sini. Intinya tadi di sini ya, ditambahkan di sini. Ini sudah saya lepas. Dan penutup ini Kang Bro, karet ini Kang Bro perhatikan ya di dalam sini untuk bentuk profilnya. Perhatikan dengan seksama. Nah, di sini Kang Bro, diameternya itu lebih kecil dari sini, ya kan? Karena diameter ini mengepaskan bagian katup ini yang semacam diafragma ini. Tapi ini besi bentuknya ya.
dia pas menutup di area sini Kang Bro, diameter ini ya, pas di sana. Nah pada saat ditutup, karena tadi ditambahkan karet, maka karet penambah ini lebarnya kan sama dengan ini Kang Bro, ya kan? Justru malah lebih. Kalau kita taruh di sini, nah kondisinya seperti ini, rapat. Nah kalau rapat ketekan ini, maka yang terjadi adalah saluran yang menuju ke reservoir itu kan menjadi buntu, tertutup ya. Saluran yang ke reservoir ini di sebelah sini Kang Bro. Ini yang dapat pipa ini tembusnya di sini, di sebelah atas ini, masih di atasnya lubang ini. Nah kalau sudah ada karet ini, maka dia akan menjadi buntu pada saat terjadi penguapan di dalam radiator sini ya. Sistem kerjanya dari penutup ini Kang Bro, pada saat air radiator mendidih, suhunya tinggi, dia mengandung tekanan Kang Bro. Ya. Tekanan tersebut akan mendorong kekuatan pegas yang ada di tutupnya ini. Nah, kalau sudah terdorong oleh tekanan air yang mendidih ya, ke atas, terdorong ke atas, maka katup ini akan membuka. Dan pada saat katup ini membuka, maka untuk air yang mendidih tadi akan masuk ke saluran reservoir ya, dia akan masuk ke tampungan reservoir seperti tadi ya, yang sudah saya tunjukkan di awal video ya. Pada saat kondisi panas, selangnya itu mengalir airnya keluar karena ini kondisinya terangkat, terdorong oleh nilai tekanan air yang mendidih tadi. Nah seiring suhu air turun, maka untuk yang tadinya bernilai tekanan tinggi, dia juga berangsur-angsur turun Kang Bro. Namun untuk penutupnya ini masih terangkat, dia akan kembali menutup tapi pelan-pelan Kang Bro. Nah seiring suhu terus turun, maka air yang tadinya di reservoir ini akan kembali masuk. Karena yang tadinya memiliki nilai tekanan tinggi, saat kondisinya mulai turun, maka dia akan memiliki nilai kevakuman ya, yang artinya kalau dia vakum di ruangan sini karena suhunya sudah mulai menurun, maka akan terjadi sebuah isapan di selang ini. Nah makanya untuk air yang berada di reservoir tadi akan kembali mengisi air radiator yang berada di sini. Jadi fungsi tampungan radiator itu air cadangan, dia akan mengisi pada saat suhu mesin, suhu air radiator menurun, dia kembali mengisi, dan pada saat air radiator mendidih, dia akan kembali menampung. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Nah ini kalau dikasih seperti ini, maka yang terjadi adalah buntu. Saluran reservoir itu tidak terhubung karena di sini terhalang oleh karet ini. Nah kenyataannya Kang Bro, setelah saya lepas karet ini, fungsi dari tutup radiator ini kembali normal dan tidak lagi terjadi kebocoran di tampungan radiator sini. Jadi pada saat tadi sebelumnya saya menutup dengan tutup ini dan masih ada karet ini, dia bocor di sini Kang Bro, rembes di bawah sini ya. Karena air yang mendidih memiliki nilai tekanan tinggi dan tekanan tinggi tersebut akan mencari celah di mana saja dia bisa menemukan celah tersebut, maka air itu akan keluar ya. Jadi bukan bocor sebenarnya Kang Bro, tapi ini tadi memang terkalahkan oleh nilai tekanan tersebut sehingga terjadi rembesan dan menetes karena di sini buntu. Nah kemudian untuk bagian reservoir itu sendiri Kang Bro, kenapa pada saat ini panas ini membuka, air masuk ke sini, dia bisa terus terdorong ke sana karena di bagian penampung reservoir bisa diperhatikan. Nah, di sini Kang Bro, di tampungan reservoir itu juga ada selang hawa, saluran hawa. Artinya untuk bernapas ya, untuk tampungan reservoir ini adalah untuk pernapasannya. Jadi ada saluran ke udara luar. Sehingga pada saat tampungan reservoir ini terisi oleh air yang berasal dari radiator, tetap bisa masuk Kang Bro. Dia bisa menampung karena di sini ada lubang. Nah, pada saat suhu air radiator mulai menurun, terjadi kevakuman dari tampungan radiator, maka air yang berada di tampungan reservoir ini akan kembali terdorong atau terisap oleh radiator tersebut dan air kembali mengisi
radiator. Nah, itu sebabnya untuk air radiator itu selama tidak terjadi trouble atau kebocoran, maka air radiator itu awet Kang Bro. Bertahun-tahun dia itu volumenya tetap nggak berkurang selama tidak ada kebocoran di bagian radiator tersebut. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk sistem kerja dari tutup radiator. Jadi sekali lagi, setiap kita melakukan perbaikan, pahami betul Kang Bro cara kerja dari setiap komponennya. Maka dengan cara tersebut, kalau kita sudah paham fungsi cara kerjanya, maka akan terhindar hal-hal semacam ini. Ini adalah kesalahan besar dan kesalahan fatal, pelanggaran ya, intinya begitu Kang Bro. Ini sudah kembali normal ya, tadi sudah saya tunjukkan di awal video. Oke, sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat ya. Saya silakan pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menjelaskan tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.